Hai, ketemu lagi di Bukolate. Saya Ira. Ani. Kali ini kita akan membahas buku Stuff Matters. Dari covernya aja, ini benar-benar menjudge buku dari covernya saya banget. Oh, gitu. Tapi memang ini covernya bagus. Jadi dari covernya pun kita bisa lihat macam-macam material, Iya. macam-macam benda dan materialnya. Dan memang ini yang akan dibahas oleh Mark Miodownik. Beliau dari Poland, tapi kemudian besar di Inggris. Dan sebetulnya yang menarik, ini kayak semacam biografi ya. Iya. Sama seperti buku ini. Factfulness, Hans Rosling. Dia sebagai profesor kesehatan, berangkat dari pengalamannya. Dan kemudian Geography of Bliss yang sebelumnya juga pernah kita bahas. Eric Weiner berdasarkan dari keinginannya untuk keliling dunia menemukan apa sih sebetulnya definisi kebahagiaan. Mark ini berdasarkan sebetulnya kejadian traumatik. Iya. Ketika dia dulu masih sekolah, mungkin SMP apa SMA ya kayaknya di sini. Di musim dingin dia pakai baju sampai 5 lapis, terus kemudian dia harus naik kayak subway, kayak MRT gitu. Dan kemudian ditodong di jalan. Ketika dia bukan di jalan, di station. Nah, ketika ditodong itu, dia pikir dia bisa masuk langsung ke keretanya sehingga ninggalin orang yang nodongnya, tapi ternyata orang yang nodongnya itu sempat kayak ngeluarin sesuatu dari kantongnya terus nyabet, yang mana menurut dia saya pasti akan baik-baik aja karena kan baju saya tebal gitu. Tapi ternyata si benda itu sebetulnya cuma kecil, kayak razor blade. Razor blade yang buat pisau cukur ya. Dan kemudian bisa tembus sampai dalam sehingga dia harus sampai ke rumah sakit. Nah, yang menarik mungkin kalau orang biasa, ini berarti orang yang terberkati, langsung tercerahkan. Mungkin orang biasa langsung lapor lah, langsung ngeluh lah, apa yang bisa dilakukan untuk supaya si stationnya lebih aman lah. Tapi dia sebagai seorang anak, di situ dia berpikir bagaimana ya sesuatu yang kecil yang terbuat dari metal bisa melukai saya sampai sebegitu rupa. Sementara saat itu dia mungkin dikasih makan ya pada saat menunggu di dokter itu. Ketika dia makan pakai sendok, ya ini kan juga metal gitu. Kenapa benda ini membantu saya bukan melukai saya? Terus kemudian seperti kayak tercerahkan. Dia melihat metal yang lain di sebelah meja. Terus kemudian baut kecil yang ada di kacamata misalnya. Atau apalagi, apa sih sebetulnya material ini? Bagaimana material ini berpengaruh di hidup kita? Nah itu. Jadi ya memang makanya aku suka bacanya. Sayangnya belum ada nih Indonesianya, belum diterbitkan di Indonesia. Kayaknya bahasa Inggrisnya juga oke kok, nggak jelimet. Karena apa ya? Mungkin cerita biografi kayaknya ya. Jadi bahasanya juga sangat akrab. Walaupun ini dia profesor mechanical engineering ya, dan kemudian material engineering. Nah, dia kan jadi tertarik ilmu material gara-gara kejadian itu. Maksudnya sebuah profesi yang kayaknya wow gitu ya. Tapi ketika baca ini, kok ngerti ya? Ternyata gampang dipahami juga, dan membuat kita juga, saya paling tidak terbuka sepertinya ya matanya melihat material di sekitar kita gitu. Iya betul, ini salah satu buku yang open mind opener gitu. Jadinya benar-benar abis baca buku ini tuh kita nggak lagi ngelihat plastik aja gitu. Iya benar banget. Gelas terus apa istimewanya gitu kan ya. Kita kan ngerasanya ya begitu ya. Terus tapi ternyata pas abis baca buku ini ternyata waduh gitu ya, ternyata material-material yang kita anggap remeh ini sehari-hari itu tuh punya cerita panjang gitu ya, penemuannya seperti apa, terus perjalanannya bisa sampai ke rumah kita tuh gimana gitu. Dan yang menariknya ya itu, jadi si Mark ini karena dia itu istilahnya tuh jadi tiba-tiba terobsesi gitu ya sama material gitu, sampai akhirnya dia jadi profesor. Dia tuh punya kesempatan untuk bersentuhan dengan material-material yang juga langka gitu misalnya di bumi gitu, seperti yang disebut di sini Aerofort ya. Jadinya banyak material-material yang orang lain tuh nggak bisa pegang gitu, dia bisa pegang. Iya, dan jadi buku ini tuh menceritakan berbagai material, tapi juga menceritakan kisah hidupnya yang berhubungan dengan material itu gitu. Dan
sangat menarik gitu di beberapa bagian tuh. Jadi nggak kayak baca buku apa Textbook yang berat. Saya Oh, tentu saja tidak textbook ya. Ya. Tapi juga tidak seperti baca buku sains populer, bukan begitu. Jadi semi biografi gitu ya. jadi cerita lah gitu. Saya ngebayanginnya kalau pelajaran kimia di sekolah di SMA misalnya dibuka dengan buku ini, saya mau jadi chemist. Iya betul. Sayang ya dulu. Iya benar, dapat guru kimia yang dapat ribet formula kimia langsung ciper. Dapat nilai kok 3 gitu ya. Iya benar. Jadinya udah bye-bye kimia, padahal habis baca buku ini aduh ternyata kimia itu sangat menarik ya. Iya, gitu. sangat menarik. Ini bukunya kan cukup tipis ya kayaknya, maksudnya sebagai buku sains popular science cukup tipis. Berarti kan tentunya tidak semua material yang dia yang dia bahas di sini. Apa aja material yang dibahas? Jadi dia pilih ada 11 lah di sini ya, sama si Mark ini dipilihnya. Dia bikin judul babnya itu berdasarkan sifat materialnya gitu. Jadi tiap bab membahas satu bahan. Yang pertama itu tentang baja ya, yang metal itu ya, karena itu yang sangat berhubungan stainless steel ya sebenarnya yang dia bahas itu. Jadi karena pengalaman pribadinya itu dia tuh menceritakan bagaimana stainless steel itu kenapa dipakai untuk sendok gitu ya. Dia kok dipakai untuk sendok ya, karena ternyata stainless steel itu punya sifat yaitu istilahnya dia tidak menyerap apapun. Okay. Jadi rasa makanan itu tidak menempel di si sendok itu. Bandingkan dengan sendok kayu. Coba ya kalau kita makan es krim pakai sendok kayu kan kerasa kayunya kan. Nah gitu. Nah stainless steel tuh enggak. Jadi dia tidak merusak rasa makanan dan juga tidak mengganggu indera pencerapan kita gitu. Itu salah satu sifatnya yang membuat akhirnya dia jadi sendok gitu ya, pengganti silver ya, dulu biasanya kan silver ya. Nah terus selain itu baja juga stainless steel itu ya tentu saja mengubah dunia kan. Revolusi industri itu dimungkinkan karena ada stainless steel buat rel kereta api, buat jembatan gitu, karena sifatnya yang tahan karat gitu kan. Jadi dulu itu tidak mungkin kita membangun dengan besi karena sebentar juga udah hancur gitu. Tapi setelah stainless steel ditemukan, oke lah dunia berubah gitu. Jadi menurut dia stainless steel itu tak terkalahkan gitu. Nah terus ada juga bab berikutnya dia bahas mengenai kertas. Nah kertas, buku gitu. Jadi kenapa kita lebih suka buku? Ini mah saya sih sebenarnya. Saya lebih suka buku cetak daripada buku elektronik gitu. Kenapa? Ada wangi. Ada wanginya gitu. Bisa dipegang. Aduh kayaknya enak gitu dibalik-balik gitu ya. Nah, terus menurut dia kertas itu sebenarnya menyimpan semua memori kita gitu. Jadi kita pilih kertas untuk sebagai teman kita yang terpercaya gitu. Mulai dari ilmu pengetahuan kita simpan di situ, terus juga kisah cinta kita, bikin surat cinta nggak? Pasti punya. Ya kan ditulisnya di kertas gitu. Terus juga foto pun gitu kan, kertas foto itu kan kertas sebenarnya gitu ya. Atau majalah yang warna-warni kita suka baca, atau komik warna-warni gitu, itu kan kertas. Jadi kertas itu sebenarnya sangat dekat dengan jiwa kita, katanya itu begitu. Kertas itu makanya kenapa orang sampai sekarang masih suka buku cetak gitu ya. Walaupun semakin kesini kan bilang udah pindah aja ke elektronik gitu, tapi tetap aja buku cetak itu masih ada sesuatu yang innate di dalam diri kita, bahwa kita baca atau kita pegang kertas itu menimbulkan sebuah perasaan yang menyenangkan. Iya betul. Dia juga menyebutkan di buku ini bahwa walaupun ilmu perkembangan material sudah maju sekarang, tapi ada hal-hal yang tidak logis juga yang dilakukan oleh si user, si pengguna. Tidak logis di sini misalnya dia bicara tentang piring dan gelas. Material keramik itu kan mudah pecah sebetulnya dan kemudian berat kan. Dengan begitu mudahnya pecah, dan sebetulnya sudah banyak material pengganti lain misalnya seperti plastik, melamin atau yang lain-lain yang tidak mudah pecah. Beli satu piring untuk seumur hidup atau even metal gitu. Tapi yang dipilih tetap yang keramik. Jadi ada hal-hal tertentu yang walaupun secara logika sudah bisa dibuktikan bahwa itu bukan bahan yang terbaik,
tapi dari sisi estetika, dari sisi emosional, yang dipilih tetap material yang lain. Ya, itu seperti nasibnya tuh sama dengan beton. Jadi di sini juga dia bahas gitu. Beton sama seperti baja, beton juga membuat kita bisa membangun pencakar langit gitu kan, gedung pencakar langit, jembatan dan sebagainya, beton gitu. Jadi ketika kita sudah menciptakan beton itu bisa bertahan ratusan tahun gitu kuatnya gitu kan. Tapi kita tuh nggak suka sama beton gitu. Jadi kita selalu menyembunyikan si beton itu, dicat misalnya ya, atau dikasih wallpaper gitu. Memang belakangan ini ada tren rumah industrial gitu yang tampilannya tuh seperti pabrik gitu. Jadi benar-benar beton aja gitu, expose gitu, nggak usah diapa-apain lagi gitu. Bilangnya ini jujur gitu kan ya, bahwa kita tidak menyembunyikan apapun. Tapi nggak banyak orang yang suka gitu. Pasti ada, maksudnya pasti nggak murni seperti itu. Jadi mungkin yang seperti itu cuma sebagian tembok aja gitu ya atau gimana. Jadi memang ada hal-hal kedekatan emosional tuh ada gitu. Betul. Jadi ada benda-benda yang sebenarnya sangat berguna dan bermanfaat, tapi kita nggak suka gitu ya. Dan itu nggak bisa diapa-apain. Ya sudah gitu. Iya. Tapi ini sangat menarik untuk perkembangan kedepannya, penemuan-penemuan bagaimana sesuatu menjadi fungsional tapi dengan bahan yang baru, seperti kayak misalnya tadi karena menyebut beton gitu untuk bikin rumah, sekarang kayak batako juga sudah bisa dibuat dari bahan yang organik, misalnya dari jamur lah, dari bahan sampah yang lain-lain. Jadi perkembangannya itu sangat unlimited. Sekarang kita bisa banyak orang yang akan terjun di bidang ini mungkin dan menemukan fungsi-fungsi baru dari material-material yang sebetulnya sudah ada di dunia. Iya betul. Terus yang menarik lagi di sini dia cerita tentang plastik. Plastik ya, kita hidup di dunia plastik begitu ya. Iya, benar. Nah dia menarik itu adalah dia menceritakan mulai dari penciptaannya gitu ya. Bagaimana plastik itu bisa ditemukan waktu itu. Nah, kenapa plastik itu menjadi tiba-tiba sangat penting gitu di dunia kita? Karena plastik itu bisa dibentuk sesuai kemauan, gitu. Jadi zaman dulu itu yang namanya sisir gitu kan, perhiasan. Tulang dari dulu. Nah, iya dari tulang lah, ivory ya, gading gitu. Kan mahal gitu. Cuma orang kaya yang bisa gitu. Orang miskin mungkin kayu gitu ya. Tapi tidak nyaman dipakai. Nah, dengan plastik semua barang yang tadinya mahal itu bisa digantikan gitu ya. Misalnya nggak bisa beli kalung berlian, ya udah berlianan aja dari plastik gitu kan. Kalau misalnya cewek pengen yang perhiasan gitu ya, nggak usah yang mahal-mahal, kasih yang manik-manik yang dari plastik, terus tampilannya sama aja. Sudah bisa sangat menarik sih. Iya, seperti aslinya gitu. Asal nggak bilang-bilang aja kalau itu KW gitu ya. Biasanya tergantung yang make. Gitu ya. Kalau bisa percaya diri nggak ada yang nanya ya. Ya seperti itu. Jadi walaupun sekarang plastik itu kayaknya nyebelin gitu ya. Tapi dia perkembangannya itu sebenarnya sangat besar dan sangat revolusioner gitu dulu. Gitu. Apalagi nih material yang menarik. Kalau nggak salah saya sempat baca, karena tadi hubungannya dengan perhiasan, tentang berlian. Iya, berlian. Jadi karbon yang dia bahas itu. Jadi karbon itu salah satu material yang sangat-sangat unik gitu. Karena tergantung dari bagaimana kita menyusunnya, dia itu bisa tampil sebagai berlian yang sangat berharga, atau sebagai isi pensil, grafit. Ya isi pensil mah buang-buang aja gitu, murah gitu ya. Padahal itu sama-sama dari karbon gitu. Jadi si Mark ini bilang gak adil ya gitu, maksudnya berlian kita hargai sangat mahal gitu, sangat tinggi, sebenarnya grafit kita remehkan gitu, padahal itu sama-sama dari karbon. Dan sebenarnya juga sebagai isi pensil kan penting untuk menulis gitu kan, untuk menuangkan jiwa artistik kita gitu, menggambar gitu ya. Dan gambar pensil yang bagus juga bisa dijual mahal gitu ya, mungkin malah lebih mahal daripada berlian kalau misalnya yang nulisnya Leonardo da Vinci gitu kan ya. Buku-buku harian dia kan mahal sekali, tulisnya pakai pensil gitu misalnya. Ya seperti itu. Jadinya menurut dia
manusia tuh suka begitu, pilih kasih gitu kan. Iya. Ada materi-materi yang dia suka, ada yang Iya. nggak suka. Padahal kalau misalnya kita selidikin ya sebenarnya isinya itu juga. Isinya karbon juga ya. Iya gitu. Oke. Terus yang menarik lagi dari karbon itu adalah dia kan sangat-sangat ini ya, fleksibel gitu. Yang penemuan penting oleh karbon itu sekarang tuh yang serat karbon. Ya, Gimana tuh baju serat tahan karbon? peluru. Oh iya betul. Ya, jadi karbon itu bisa seperti dibikin seperti benang gitu kan, kemudian dianyam dan akhirnya jadi baju tahan peluru gitu. Maksudnya bayangin gitu, benang tapi tahan peluru, jadi sangat kuat gitu karbon itu ketika dia dibentuk seperti itu. Atau misalnya seperti bahan mobil balap F1 gitu kan, ringan, sangat kuat, tahan api, serat karbon yang dipakai gitu. Jadi jangan diremehkan, itu isi pensil katanya. Jangan, iya, gitu. betul. Iya, bahkan sekarang itu ilmuwan sedang berusaha membuat yang namanya lembaran karbon, grafin kalau nggak salah namanya tuh ya. Jadi dia itu hanya terbuat dari satu atom karbon, jadi sangat tipis gitu, setipis satu atom itu, tapi amat sangat kuat. Jadi buat apa gitu? Jadi dia itu bisa dibikin tiup gitu ya, tabung gitu. Dan tabung itu nggak akan runtuh dengan beratnya sendiri walaupun kita bikin dia tuh sangat tinggi gitu. Jadi ambisinya adalah bikin jembatan dari bumi sampai ke satelit Wah. gitu. Saya sampai ke stasiun luar angkasa Iya. gitu, dari karbon itu. Karena Ja- itu sekarang dimungkinkan gitu atau Iya, akan maksudnya secara datang teori itu akan sangat mungkin gitu. Bisa, Ya ya. tinggal teknisnya aja gimana Iya. cara bikinnya gitu. Karena dihitung dari segi kekuatannya dia tuh nggak akan hancur gitu. Nggak akan rusak, Kalau misalnya benda semakin besar, semakin tinggi itu kan pasti dia berat. Iya. Beratnya sendiri kan berat Iya. ya. Jadi dia akan bakalan runtuh gitu, menahan beratnya sendiri. Tapi karbon tuh nggak gitu katanya tuh begitu. Dia akan sangat-sangat kuat. Tinggal gimana aja kita bikinnya gitu. Secara teori itu bisa Iya, gitu. iya. Teman-teman desain produk nih berarti sangat harus membaca buku ini nih ya. Ya, kayaknya harus ya. dong. Bisa Iya, untuk bayangin Dan harus dibikin bagaimana apa sebetulnya, gitu. apa namanya? Ya perlu bekerja sama dengan orang-orang dari teknik material karena material yang baru akan bisa membuat sebuah produk yang baru juga gitu ya, futuristik. Iya, gitu. Dan manisnya si buku ini ditutup dengan sesuatu yang manis juga. Aduh. Yang kita semua suka, coklat. Apa nih kata Mark tentang coklat? Ya itu tuh saya kaget ya nemuin dia ngebahas tentang coklat. Ih, kok coklat Dari dibahas? metal sampai ke karbon, sampai ke berlian, sampai ke Coklat Coklat sekarang. gitu. Aduh. Gimana nih? Aduh, bahaya ini. Soalnya kalau ngebahas itu nanti aku harus makan coklat. Ngabibita soalnya. Ngabibita. Ya, jadinya dia membahas coklat itu menurut dia adalah salah satu hasil dari rekayasa material yang jenius katanya gitu. dibilang rekayasa, berarti man-made. Iya, jadi coklat yang secara alamiah itu kan dari si biji coklatnya itu zaman dulu itu hanya bisa dibikin minuman. Tapi minumannya juga bukan minuman yang seperti kita minum sekarang ya, enak gitu. Jadi kalau si biji coklat itu jadiin minuman itu saya seperti kita minum minyak. Oke. Minyak rasa coklat gitu, karena kan ada emasnya ya, ada cocoa emas sama ada lemaknya. Cocoa fat itu dulu nggak bisa dipisah. Tapi dengan teknologi rekayasa masak ya, itu bisa dipisah. Terus digabung lagi dengan komposisi yang tertentu. Terus dengan pengaturan suhu, ya kan kalau kita lihat orang masak coklat ya, bolak-balik ke Iya, situ. iya, Sampai akhirnya menemukan susunan kristal coklat yang kalau misalnya di suhu ruangan, dia kaku. Ya kan, coklat batang ya. Iya, iya. Tapi begitu kita langsung kulit, langsung meleleh. Langsung merah. Iya. Aduh, Wah, itu jenius banget. Teknologi makanan juga berarti ya penting banget. Aduh, kita kayaknya bisa berubah profesi kalau dulu kita baca ini. Sayangnya Sangat-sangat telat menarik baca. Kalau bisa paling sedikit kalau bukan jadi profesor kimia jadi Iya. ahli coklat. Bener-bener. Even koki pun harus baca ini untuk Iya. menciptakan masakan-masakan atau makanan-makanan yang yang baru ya. Iya. Dengan penemuan material yang baru gitu, atau teknik memasak yang baru misalnya. Iya, jadi apa istilahnya rekayasa molekuler itu bukan hanya untuk industri tapi juga di dapur bisa gitu. Betul sekali. Keren deh. Jadi teman-teman jangan tunggu lagi, silahkan baca ini, dan karena cukup tipis ya bukunya, bisa dibaca dengan cepat. Betul.
Tapi nggak usah cepet-cepet juga ya, karena saya mikir ketika saya baca buku ini berhenti tuh karena jadi kayak memperhatikan sekeliling sebetulnya. Apa ya gitu, ini hubungannya apa dengan ini, dengan itu. So silahkan dibaca dan jangan lupa sambil makan coklat pasti lebih enak. Aduh, ntar beli dulu. Iya betul. Oke, sampai jumpa lagi di episode buku berikutnya. Bye.